Popo Aryo Sejati kopinya di kelas malam. Sahabatnya ini juga itu perjuangan loh. Wih, dia salib tuh beneran. Tanjakan ini. Wah, Halo Sobat Goes, jumpa lagi dengan saya Hendra Suhara di channel YouTube Hendra Suhara Ngulik Yuk. Sobat Goes, gimana? Masih semangat kan? Masih sehat? Menjalani puasanya kan? Harus dong. Semalam bersama Popo Aryo Sejati. Jangan salah mengartikan ya. Maksudnya semalam bersama Popo Aryo itu saya menginap di rumah Mas Popo Aryo semalam. Nah, episode kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menginap di rumah seorang atlet nasional, Popo Aryo ya. Popo Aryo Sejati. Siapa yang tak kenal Popo? Atlet sepeda gunung yang sudah malang melintang di kancah internasional dan beberapa kali mengharumkan nama bangsa dan negara. Menduduki peringkat pertama Asia di tahun 2009 dan 2013, lalu peringkat ketiga pada tahun 2015 ya di Asia juga ya. Nah, terakhir di 2019 kurang beruntung karena hanya tinggal sedikit lagi ke finish, Popo terjatuh ya, padahal sudah unggul sekitar 1 detik kalau nggak salah gitu. Selain itu masih banyak prestasi yang ditorehkan oleh seorang Popo Aryo. Jadi begini, Sobat Goes, ceritanya nggak sengaja Sobat Goes. Namun saya lagi beruntung aja ya. Saat itu saya sedang mengikuti event pendirian IMTB Indonesia dan Goes Perdana yang bertajuk iBromo Adventure 2021. Saya ikut ke acara tersebut bersama tim Bronic Bike dan CAC Cycling Club. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Om Oet, Bronic Bike dan tim CAC yang sudah mengajak saya bergabung di acara tersebut. Begini, waktu itu rencananya saya hanya ingin membuat video untuk kanal YouTube saya. YouTube-nya yang acara kemarin ya, kalau Sobat Goes penasaran pengen lihat bisa lihat di deskripsi ya di channel YouTube saya sebelumnya. Saat saya membuat video untuk acara tersebut, saya bertemu Popo. Terlintas di benak saya lantas untuk membuat video singkat atau wawancara dengan Popo, dan saya sampaikan niat saya tersebut kepada Popo. Popo bersedia. Rencananya saya akan membuat sesi wawancara tersebut setelah event Goes bareng iBromo Adventure berakhir ya. Jadi setelah itu selesai baru saya membuat video wawancaranya. Namun karena jarak yang lumayan jauh Sobat Goes, jarak tempuhnya sekitar 63 km dengan medan yang sangat variasi ya, nanjak, turun, aspal, makadam, pasir, wah sangat beragam lah. Itu peserta ya lumayan lelah ya dengan jarak seperti itu, termasuk Popo juga. Selain itu juga sudah terlalu sore. Jadi saya berpikir tidak memungkinkan saya mengadakan wawancara sore itu karena sudah terlalu malam. Nah, di tengah keraguan saya apakah saya akan memaksakan membuat video wawancara atau tidak, saya bertemu dengan pentolan tim Petrol Mountain, Om Yongki Kristanto ya. Lalu saya bercerita, Om, tadi saya rencananya mau bikin wawancara dengan Popo gitu, tapi karena terlalu sore dan bla 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 bla, kayaknya nggak mungkin.
Di luar dugaan saya, Om Yongki menawarkan opsi atau plan B untuk melakukan wawancara di rumah Popo. Tapi karena itu sudah malam, nah, kalau sampai rumah Popo, otomatis saya harus menginap di sana. Om Yongki lantas meminta saya untuk berbicara dengan Popo dan menyampaikan plan B tersebut. Alhamdulillah, gayung bersambut. Dengan rendah hati, Popo Aryo mengizinkan saya untuk menginap di rumahnya dan melaksanakan plan B tersebut. Nah, saya bergerak cepat, langsung mengambil keputusan, saya langsung ikut ke Malang. Sementara barang-barang saya, baju saya dan perlengkapan mandi dan sebagian alat-alat kamera dan tripod dan lain-lain itu saya tinggalkan di penginapan di Bromo, karena rencananya saya tadi akan kembali ke Bromo lagi gitu. Karena ini plan B, saya langsung ke Malang. Akhirnya saya minta tolong rekan saya, Om Oet Brownick Bike, untuk membereskan barang-barang saya dan membawakannya untuk saya. Makasih Om Oet, terima kasih banget. Om Oet memang jos. Nah, akhirnya saya berangkat ke Malang. Saya di perjalanan saya numpang dengan tim patrol ya. Waktu itu di mobil saya, Popo, Om Yongki, Om Andre Palmer, dan Om Tony Lopez. Kami berlima beranjak menuju ke Malang ke kediaman Popo ya. Terima kasih banyak buat Om Yongki dan tim patrol ya. Tim Patrol Mountain, Om Andre Palmer, Om Tony Lopez, Om Yongki. Terima kasih banyak atas supportnya yang luar biasa. Sehingga saya bisa menginap di rumah Popo. Sukses terus Om ya. Jangan lupa ajak-ajak saya kalau ada event besar lagi. Ya. Nah, jadi begitu. Sesampainya di rumah Popo, saya membayangkan menginap di rumah seorang atlet kelas internasional yang sudah berkali-kali mengharumkan nama bangsa adalah suatu kehormatan buat saya. Kehormatan yang luar biasa. Dengan menginap saya jadi bisa mengenal secara personal dan lebih dekat seorang Popo Aryo. Saat saya menginap, ada beberapa hal yang sangat surprise dan mengejutkan saya. Selama ini, sebagai seorang pewarta foto, sebagai seorang jurnalis, saya jarang bersentuhan dengan atlet karena memang media tempat saya bekerja dan desk saya itu bukan desk olahraga ya, jadi bukan wartawan olahraga lah, jadi saya agak jarang bertemu dan bersentuhan dengan atlet. Saya hanya mengenal sosok Popo itu ya dari berbagai media massa ya, dari media cetak, TV dan digital. Image saya terhadap Popo dari berbagai media itu adalah seorang yang sangat galak karena kan saya selalu melihat dia tuh di lintasan ya. Jadi yang terekam di benak saya itu yaitu tadi Popo adalah seorang yang galak karena kalau di lintasan kan gahar banget, dia melahap semua trek, tikungan dan berbagai rintangan itu. Namun image tersebut tiba-tiba luntur ketika saya menyaksikan beliau di rumahnya. Popo di rumahnya adalah sosok yang sangat rendah hati, sangat sederhana, dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah itu sendiri ya. Kebetulan ketika saya menginap di rumah Popo, itu istri dan anaknya Popo itu sedang menginap di rumah neneknya. Jadi Popo sendiri ya. Di tengah sendirian itu, Popo mengerjakan semua pekerjaan rumah itu dengan sendiri. Mulai dari mencuci piring, menyiapkan makan untuk saya, membersihkan rumah seperti mengepel, menyapu, buang sampah, dan lain-lain ya. Saya tanya kepada Popo, emang sudah biasa seperti ini? Dan Popo mengaku sudah dari dulu terbiasa mandiri ya.
Apalagi ketika misalnya ikut pelatnas yang mewajibkan atlet itu untuk menginap di mes jauh dari rumah, itu Popo mengaku mengerjakan segala sesuatunya sendiri ya. Jadi kemandirian itu bukan sesuatu yang aneh buat Popo. Jadi biasa aja, dia memang sudah terbiasa mandiri ya. Nah, ada hal lain lagi yang yang mengejutkan saya ketika saya di rumah Popo gitu. Ketika saya memperhatikan dan mengambil beberapa gambar Popo sedang membersihkan rumah, itu kebetulan ada kru Popo yang biasa dipanggil Batagor. Saya nggak tahu ya, mungkin saya dengar-dengar ceritanya dulu beliau ini pernah jualan Batagor sehingga nama itu melekat di dia dan dipanggil Batagor sampai sekarang. Batagor itu nyeletuk, lucu. Jadi ketika Popo nyapu atau ngepel, saya lupa, dia cerita, "Om, inilah enaknya jadi anak buahnya Popo." Kenapa, saya tanya? Iya, karena lihat, anak buahnya santai-santai, bosnya sibuk kerja, kita santai-santai aja. Dalam hati saya berkata, luar biasa. Seorang atlet yang sudah berkali-kali mengharumkan nama bangsa dan terlihat begitu gahar galak di lintasan atau di saat berlomba, ternyata seorang pribadi seorang yang sangat rendah hati, kalem dan sederhana. Salut buat Popo Aryo. Semoga sukses terus ya Mas Popo ya, saya doakan. Oke, Sobat Goes. Jadi demikianlah pengalaman saya yang luar biasa menginap semalam di rumah Popo Aryo Sejati. Selama saya menginap, saya mendapatkan 2 storyline yang sangat menarik. Silahkan Sobat Goes bisa melihat di video saya selanjutnya ya. Jadi yang satu sesi wawancara dengan Popo, saya ya mengorek berbagai hal lah dari Popo, termasuk harapannya sebagai seorang atlet ke depan ya. Karena kita tahu sendiri banyak atlet-atlet di kita ini yang masa depannya kurang begitu bagus lah. Mereka dipuja dan bergelimang rupiah di saat berjaya, tapi ketika sudah tidak berjaya, selesai begitu saja dan dilupakan. Nah, ada juga di wawancara itu saya minta Mas Popo menceritakan sekolah balap yang dia yang dia dirikan ya, itu namanya Popo Aryo Racing School. Bagaimana dia mengelola sekolah tersebut, dan tidak lupa ini yang lucu. Saya minta kesaksian dari salah seorang muridnya ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di video saya selanjutnya. Lucu itu. Sekolahnya Popo Aryo Racing School ini sendiri muridnya tidak hanya dari kita ya. Saya dapat cerita dari Popo itu ada 3 orang siswanya itu berasal dari Malaysia. Yang satu lagi tidak kalah menarik adalah ketika saya pertama ingin membuat video tentang Popo dan sepedanya. Popo, me and my bike. Di tengah wawancara itu saya mendapat sesuatu yang unik. Ternyata Popo masih menyimpan sepeda pertama yang dia punya. Dan dia ingat betul, saat itu dia masih TK dan sepeda itu dibelikan oleh ayahnya. Makanya Sobat Goes, tetap ikuti channel saya dan tonton terus. Jadi jangan lewatkan video-video saya selanjutnya. Saya jamin menarik sekali. Nah, jadi jangan lupa Sobat Goes untuk like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya ya Sobat Goes ya. Supaya saya tetap semangat membuat konten-konten dan buat video-video untuk Sobat Goes kalian. Oke Sobat Goes, demikian edisi video kali ini semalam bersama Popo Aryo. Tetap ikuti terus channel saya ya Sobat Goes ya. Jadi salam sehat, salam Goes selalu. See you. Iya, satu lagi Sobat Goes. Peralatan saya kan tertinggal semua di Bromo. Lantas saya minta tolong asistennya Om Popo, krunya Om Popo, Om Batagor untuk membelikan
alat-alat peralatan mandi dan baju ganti buat saya. Dilalah Mas Batagor belinya kaos singlet yang segini loh. Waduh, saya gimana? Akhirnya dengan ramah Popo menawarkan saya untuk memakai bajunya. Ini yang saya pakai di wawancara itu. Ini adalah baju Mas Popo. Dan kebawa sampai ke Jakarta. Mas Popo ikhlasin ya. Kalaupun nggak ikhlas, saya minta nih, ikhlas aja ya Mas Popo.